bukan oleh kedatangan seorang asing. Bukan kehadirannya yang menjadi masalah, melainkan keyakinannya. Ia tidak percaya adanya Tuhan. Bukan hanya menolak keberadaan Tuhan, orang asing itu juga menantang para Muslim untuk berdebat. Desas-desus tentang tantangannya pun sampai ke telinga sang raja karena dianggap mengacaukan ketenangan masyarakat. Orang asing itu pun dipanggil menghadap raja. "Apa tujuanmu membuat keributan di negeri kami?" tanya baginda raja. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" jawab orang asing itu dengan nada menantang. "Apakah kamu tidak mempercayai adanya Tuhan?" tanya baginda raja. Suaranya tenang namun tegas. "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan dan saya juga tidak percaya adanya akhirat," jawab orang asing itu, matanya berkilat menantang. Baginda raja terdiam sejenak, terkejut mendengar jawaban itu. "Saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi, jangan ganggu rakyatku," tegas baginda raja. Suaranya berwibawa. "Kalau Paduka yakin adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tantang orang asing itu. "Silahkan," jawab baginda raja, siap menerima tantangan. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanyanya, berusaha memancing keraguan. Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Segala sesuatu yang masuk pasti akan keluar, entah dalam bentuk lain. Dan yang ketiga, orang Islam meyakini setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Bagaimana bisa? Orang asing itu menatap baginda raja dengan sorot mata tajam, menanti jawaban. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Orang asing itu menyeringai, mata tajamnya menatap baginda raja. Baginda raja terdiam, bisa saja ia menjawab dengan dalil Al-Quran atau hadits. Tapi lawannya ini tidak percaya Tuhan. Baginda raja harus menjawab dengan logika. Akhirnya salah satu menterinya berbisik kepada baginda raja, "Paduka, urusan seperti ini serahkan saja kepada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." Baginda raja menyetujui usulan menterinya. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap baginda raja. Abu Nawas kemudian diizinkan untuk duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Mengapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Begini, Abu Nawas, orang asing ini tidak meyakini adanya Tuhan. Dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal, tambah baginda raja. Abu Nawas melirik sekilas ke arah orang asing tersebut. "Oh, ini dia orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin Anda tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, orang asing itu memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakannya, bukan?" "Ya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu dengan nada menantang. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakannya?" tanya orang asing itu dengan senyum mengejek. Abu Nawas terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. "Anda pasti tahu kalau kami sebagai orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan," jawab Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas, memberikan pertanyaan balik. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang itu dengan yakin. "Tepat sekali," Abu Nawas tersenyum. "Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?"
Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. Benar sekali, Abu Nawas mengangguk. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Nada suaranya sedikit berubah. Orang itu terkesiap mendengar pertanyaan tersebut. Ia terdiam, terpaku, tak mampu menemukan jawabannya. Jadi, intinya, semua angka pasti punya awal. Abu Nawas menjelaskan, entah itu angka 5, angka 4, atau angka 10. Angka-angka itu seperti alam semesta, ciptaan Allah. Kamu bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Sama seperti saya bertanya, dari mana angka 1 itu ada? Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tegas Abu Nawas. Orang asing itu terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama, masuk akal juga. Akunya, sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai orang muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan buang air besar dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku. Tanya orang asing itu penasaran. Baik, akan saya jelaskan, jawab Abu Nawas. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentu kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Tanya Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal, ujar orang asing itu, terkesan sedikit tertekan. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Bagaimana bisa api menyiksa api? Itu hal lucu yang pernah saya dengar, ujar orang asing itu dengan nada mengejek. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanya orang asing itu, ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menjawab pertanyaan yang menurutnya tidak masuk akal. Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhirmu, aku ingin kita saling berjanji, kata Abu Nawas, nada suaranya serius. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja, saya tidak akan marah, jawab orang asing itu, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Apalagi kalau jawabannya masuk akal bagi saya. Tambah orang asing itu mencoba bersikap tenang. Tiba-tiba, Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul seperti ini. Protes orang asing itu marah. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Nada suaranya tenang. Tentu saja sakit, jawab orang asing itu sambil memegang pipinya yang memerah. Coba kamu perhatikan tangan saya, kata Abu Nawas, menunjuk tangannya sendiri. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini saya tamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itu karena api menyiksa api, bukan api menyiksa benda lain, jelas Abu Nawas. Orang asing itu terdiam, tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Ia tercengang. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan yang sulit dan tidak masuk akal dengan cara yang brilian.